Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Nah, udah pada semangat kan buat ikut sekolah minggu? Semangat dong. Udah sarapan belum ya di rumah? Aku belum nih. Oh belum, nanti sarapan ya habis ini. Jangan lupa ya kalian sarapan. Nah, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, supaya kita lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah riang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah riang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik sekolah minggu, nah mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan semangat yang baru. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya semuanya seturut kehendak-Mu. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita mau lebih semangat lagi Mas Dimas. Kita mau naikkan pujian. Pujian apa nih Mas Dimas? Ayo. Pujiannya dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi firman. Nah, simak baik-baik ya adik-adik. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Mbak Susi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sip. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Perjanjian Baru dari Lukas 19 ayatnya yang ke-32. Mbak Susi bacakan ya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Oke, cerita kita pada hari ini kita beri tema atau judulnya melakukan dengan sukacita. Kalau sukacita itu pasti senyum, nggak cemberut yuk. Nggak boleh, tapi kita melakukan sesuatu dengan sukacita. Nah, Mbak Susi mau tanya nih, hari ini tuh hari apa ya?
Ada yang tahu? Oh iya, pinter. Hari ini hari Minggu, tapi hari ini bertepatan dengan perayaan Minggu Palma. Ayo dari adik-adik ada yang tahu Minggu Palma itu apa ya? Kok diperingati sama umat Kristiani? Nah, Mbak Susi jelaskan, atau ada yang udah tahu ini. Kita sejenak untuk belajar atau mengenal apa itu Minggu Palma. Jadi Minggu Palma itu peringatan yang di yang ada di umat Kristiani, yaitu masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem. Nah, peristiwa ini itu terjadi seminggu sebelum Minggu Paskah, adik-adik. Ada itu lagunya, lagu sekolah minggu. Oh Yerusalem, kota mulia. Nah, nanti bisa dinyanyikan itu. Jadi gini, ketika dulu itu Tuhan Yesus mau memasuki dan melewati kota Yerusalem, itu banyak warga atau orang-orang di situ yang melempari Tuhan Yesus dengan ranting-ranting palem, daun palem. Nah, tapi itu nggak melempari dalam konotasi negatif ya, itu melemparinya karena mereka itu sangat merasakan sukacita di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan sebagai penyembahan untuk Tuhan Yesus. Nah, kali ini itu judulnya yang di sini perikopnya di Alkitab itu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Berkaitan dengan cerita ini, Mbak Susi mau mengilustrasikan. Di sini Tuhan Yesus itu menyuruh murid-murid, ini bukan murid-muridnya ya, murid-muridnya banyak banget ya. Mbak Susi sama adik-adik juga murid Tuhan Yesus. Tapi kala itu Tuhan Yesus menyuruh hanya dua orang murid Tuhan Yesus yang disuruh Tuhan Yesus untuk mencarikan keledai. Apa itu keledai? Keledai itu hewan, adik-adik, seperti kuda tapi ukurannya agak mini, agak lebih kecil dari kuda. Nah, karena di Alkitab ini tidak disebutkan namanya dua murid Tuhan Yesus ini tadi yang disuruh Tuhan Yesus. Nah, Mbak Susi mau mengilustrasikan nih, mohon maaf dulu, kita mohon izin. Ini ada Pak Pendeta dan Pak Majelis. Pasti adik-adik tahu Pak Pendeta itu yang mana, Pak Majelis itu yang mana aja. Nah, biar adik-adik bisa berimajinasi. Kita mengumpamakan dua murid tadi itu Pak Pendeta dan Pak Majelis. Ketika Tuhan Yesus sudah mendekati kota Yerusalem, itu mereka berhenti sejenak karena capek kan, perjalanannya jauh banget ini dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Nah, ini berjam-jam. Itu mereka istirahat sejenak. Nah, sesaat setelah itu Tuhan Yesus menyuruh dua murid Tuhan Yesus. Nah, ini kita ilustrasikan Pak Pendeta dan Pak Majelis. Nah, Pak Pendeta sama Pak Majelis ini dalam hatinya udah bergumul, adik-adik. Udah membaca, waduh, ini baru aja istirahat, dia mikirnya bisa istirahat, tapi ini malah disuruh Tuhan Yesus. Tetapi dua murid ini tidak langsung berkelanjutan dalam menggerutu karena disuruh Tuhan Yesus ini tadi. Mereka dengan sukacita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mencarikan keledai untuk Tuhan Yesus. Nah, di sini Mbak Susi ada nih keledainya. Nah, kita anggap ini adalah keledai. Wah, kok ini keledainya warnanya pink ya? Nah, ini keledai. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan Mbak Susi tadi, itu ada pohon atau daun palem yang dilempar-lemparkan ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan menaiki keledai yang sudah dicarikan oleh dua muridnya Tuhan Yesus tadi. Nah, ini kita ilustrasikan sebagai daun palem. Nanti adik-adik bisa searching di Google atau tanya Bapak Ibu atau ada yang di sekelilingnya punya pohon palem. Nah, seperti itu, seperti hampir mirip daun kelapa tapi lebih kecil lagi ya. Nah, ini misalkan daun palmnya, Tuhan Yesus pas lewat ini, wah Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus, ya mereka bersuka cita adik-adik, wah banyak banget ini, wah banyak banget, mereka sangat menyambut Tuhan Yesus.
Nah, setelah itu Tuhan Yesus melewati kota Yerusalem dengan keledainya tadi. Nah, dari cerita ini tadi kita bisa belajar satu hal. Kita diingatkan Tuhan Yesus untuk selalu berbuat baik. Ingat, kita murid-murid Tuhan Yesus, kita punya misi. Kita punya misi yang dibentuk Tuhan Yesus, yaitu menjadi garam dan terang. Nah, salah satunya misi garam dan terang itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik dengan melakukan hal baik juga. Dan hal baik ini tidak pilih-pilih teman-teman, tidak pilih-pilih adik-adik. Jadi kita harus melakukannya dalam keseharian adik-adik di sekolah, di rumah, membantu orang tua, atau di sekitar ketika adik-adik sedang bermain. Nah, dari cerita ini kita bisa mencontoh Pak Pendeta sama Pak Majelis tadi. Meskipun capek, meskipun kala itu mau istirahat karena perjalanannya dari jauh, tapi Pak Pendeta sama Pak Majelis ini tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah ketika Tuhan Yesus memerintahkan untuk mencari keledai tadi. Mereka dengan sukacita melakukannya untuk membahagiakan atau membuat sukacita di hati Tuhan. Nah, kita bisa mencontoh Pak Pendeta sama Pak Majelis tadi untuk meneruskan misi Tuhan, membentuk laskar-laskar Kristus di hati Mbak Susi, di hati adik-adik semuanya, di hati-hati guru sekolah minggu semuanya, dan di sekeliling kita untuk mewartakan kebaikan. Kita harus bisa mencontoh Pak Pendeta sama Pak Majelis tadi untuk selalu berbuat baik. Kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, ceritanya singkat, padat, dan jelas kan adik-adik? Jadi mulai hari ini kita diingatkan lagi sama Tuhan Yesus. Kita mencontoh Pak Pendeta sama Pak Majelis untuk berbuat baik, untuk selalu mentaati perintah Tuhan dengan berbuat baik untuk sesama kita. Oke? Ingat ya, hari ini kita dipakai Tuhan, kita diingatkan Tuhan untuk berbuat baik, melakukan dengan sukacita, tidak cemberut. Kalau melakukan sesuatu cemberut itu pasti nggak baik nanti hasilnya. Tapi kalau kita melakukannya dengan sukacita, kita melibatkan Tuhan Yesus, pasti kita akan juga merasakan sukacita, dan sekeliling kita juga bisa merasakan sukacita yang ada di diri kita, dan kita bisa menjadi garam dan terang Tuhan Yesus yang bersinar, yang berguna untuk sesama kita. Oke? Hari ini kita berusaha untuk menjadi laskar-laskar Kristus, anak-anak Tuhan yang mau berbuat baik. Selamat berbuat baik, semangat berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Minggu Palma. Nah, gimana adik-adik? Luar biasa bukan firman pada pagi hari ini? Luar biasa kan Mas Dimas? Iya dong. Nah, mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Engkau telah berkati jalannya sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang disampaikan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selanjutnya, untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta
cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.